Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri yang seperti biasa malam Jumat ini akan mengundang seseorang untuk bercerita tentang pengalaman seramnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Arden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini, dan ingat jangan pernah nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini yang Dimas undang adalah salah satu teman saya juga, karena kita satu bangunan, satu kantor. Ya, ini ada penyiar juga, ada Nexa. Halo. Hai, apa kabar Nexa? Baik, Kak Dimas gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Sekarang Nexa siaran di Bi Radio. Bi Radio. Nah, ini radio tuh buat cewek-cewek ya. Berarti Betul, ya? radio perempuan. Beautiful people. Beautiful people Wih, panggilannya. oke. Sebagai penyiar udah berapa lama nih berarti? Hampir mau 1 tahun. Penyiar keseluruhan apa di kantor? Kalau di Radio Bi Radio? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Udah cukup lama ya. Hampir berarti. ya. Hampir Kerasa ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa ya. Berarti kalau siaran di Bi Radio itu tiap hari apa aja, jam berapa nih? Next. Dari hari Kamis sama Jumat jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Dulu oke. sempat dapat pagi juga sih. Sejauh ini nggak pernah malam ya, Oh, karena nggak agak pernah malam. takut. Serius nih. Belum pernah malam. Belum. Tapi kalau di Arden lu sering ya malam. Iya di ada sering. Padahal di Bi Radio di belakang kita kan. Iya. Itu pernah dengar kejadian yang sosok penampakan itu nggak sih? Ada videonya ya kalau nggak salah ya? Iya sempat ada, tapi Sempet aku lihat nggak pernah kan? ngalamin. Yang sosok Cuman cewek ya kan? iya. Kuntilanak gitu. Aduh, takut ya. Tapi kalau misalkan dengar-dengar cerita dari pengalaman teman-teman di Radio sendiri itu ada gitu. Cuman alhamdulillah nggak Karena- ngefek aku gitu. Karena siarannya siang. Iya. Jadi jangan siang juga tiba-tiba ada, kan takut ya, Bun. Oke, tolong Papi di Bi Radio ya. Ini kayaknya pengen request siaran malam. Nggak, jangan. Iya Jangan ya. kan? Nanti yang malam taruh di mana, Dok? Yang malam, yang mananya nih? Yang ditaruh di mana? Itunya, siarannya. Oh, kirain gitu. sosoknya. Jangan dong, takut, Pak. Oke, berarti siaran Kamis Jumat jam 12 sampai jam 3. Oke, Betul. berarti tadi ya siarannya. Oke. eh Nexa ini dulu juga pernah sempat bacain Nightmare Side ya? Iya kan? Iya, Iya kan sempat ya? calon. Calon ya? Masih Maksudnya calon. sempat cobain bacain Nightmare Side juga kan? Betul. Oke, tapi karena ternyata Nexa ini orangnya penakut. Betul. Penakut banget ternyata. Jadi kayak heboh banget deh kalau udah Betul. lampu digelapin apa segala macam. Kalau bahasa Sundanya borangan lah ya. Iya. Ya kamu gampang ketakutan. Kayak di sini aja sekarang kayak udahlah Kak, udahan yuk gitu. Takut pulang dapat oleh-oleh kan Nah, serem. tadi pertanyaan pertama kayak ini pulang dapat oleh-oleh nggak nih? Jangan Gitu. dong. Jangan ya, oke. Tapi kenapa sih kamu sampai akhirnya setakut itu gitu? Maksudnya kalau nonton film horor gitu nggak takut, biasa aja kan? Enggak mau juga Oh, gitu. nggak mau juga? Enggak. Kecuali waktu itu ya, karena rame-rame kan. Oh, kalau Tempat yang dari rame-rame, kantor. Cuma ya kayak takut aja gitu loh kalau misalkan ada jump scares-nya kayak Wah, kaget. iya. Tapi sebenarnya kenapa? Apa pernah punya pengalaman sampai akhirnya aduh nggak mau deh kalau gitu-gitu lagi gitu? Sempet sih dulu waktu di Ardan juga pernah, terus di rumah juga pernah gitu. Cuma karena kalau misalkan di rumah mungkin lebih kayak karena ada orang jadi nggak terlalu serem. Tapi kalau misalkan di luar yang tempatnya nggak kenal atau tempat baru tuh agak takut banget gitu. Bukan agak, takut banget malah gitu. Oke. Contoh. Yang di mana nih? Pengalaman kamu. Ya boleh yang di luar atau yang di rumah. Kalau di rumah tuh dulu kan aku lagi sering-seringnya sholat tahajud tuh, ya kan, antar jam 1 ke jam 2. Nah, awal-awal bangun pakai alarm. Terus kalau karena kebiasaan tuh kayak udah bangun sendiri, tapi kayak ada yang bangunin. Oke, Jadi refleks ya. Bangun gitu di ya. kamar tuh katanya kalau bisa ada yang bisa lihat tuh katanya ada anak kecil yang suka emang main di situ. Terus tapi untungnya dia baik gitu. Dia bangunin setiap mau sholat tahajud tuh dia selalu bangunin. Jadi ternyata bukan refleks tapi aku dibangunin. Oke. Gitu ya, tapi baik ya niatnya baik berarti ya. ya. Berarti ngebangunin ya. Betul. Kanexa bangun. Enggak gitu, enggak ada konsep-konsep suara sih, enggak ada, jangan ya. Atau Kanexa. Itu enggak ya? Enggak. Oke. Gitu. Terus. Terus sempet
kan di lantai atas tuh ada ruang kosong yang sekarang aku jadiin tempat kerja aku. Di rumah. Heeh. Kan rumahnya lumayan serem loh Insan Muda. Enggak juga sih. Da- Enggak, bukan gitu sih konsepnya. Daerahnya Enggak. maksudnya, daerahnya kan menuju ke rumah lu tuh daerah Dago kan. Betul. Apa tuh masuknya Cigadung atau? Cigadung, Ranca Kendal arah ke Tuh. Iya, iya, iya. warung apa? Mie lela, Iya, oh iya, bakso ya. bakso. Bakso Lela itu terus juga parlor ya. Iya arah situ. Ya, Terus di daerah situ daerah kan ya. Cigadungnya juga kan ada apa namanya jalanan yang banyak banget pohon-pohonnya. Di situ juga serem. Agak bukit gitu kan di Betul. sebelah. Nah, itu jalan itu aja udah menuju ke rumah aja serem. Betul. Iya, mungkin ada yang ikut dari jalan terus ke rumah gitu. Enggak, tapi aku pernah diantar sama teman aku kebetulan aku kebetulan aku kebetulan aku kebetulan teman aku tuh kayak jangan gitu dong, ada suaranya. Bunyi apa itu, bunyi apa loh? Kayak ketawa loh. Adi Mas, Kayak ketawa loh. mau pulang aja nih. Jangan. Oh. Kayak ketawa kayak gitu ya. Aduh, ini Udah. efek ya, takut deh. Mana sumpah. efek mana nggak ada. Yuk. Oke, lanjut. Tuh, cepet Seru udah tuh suara. Suara apa itu? Oke, ada teman lu nganterin Iya, ke rumah. aku berdua gitu kan. Nah, Heeh. teman aku tuh kebetulan dia memang ada six sense-nya juga Oke, gitu. Nah, six kita sense. kalau ngelewat yang tuh Bagus Ismail deket Bumi Samami. Tahu nggak Oke, sih? tahu ya. Yang masih lurus ke atas mau arah ke Oh, Cigadung. motongnya lewat situ. Lewat jalan-jalan yang pelajaran-pelajaran itu Betul, kan, yang iya. kayak ekologi dan Sosiologi, parasitologi lalala iya, ya itu. Nah, di situ kan terkenal daerahnya agak sepi. Makanya sekarang udah dipakein lampu-lampu. Terus tiba-tiba temen aku kayak lagi jalan gitu langsung diem gitu pas aku ajakin ngobrol. Kan aku udah tahu ya dia kalau diem pasti ada sesuatu. Terus aku udah aja langsung diem. Berusaha untuk apa namanya kayak ngalihin pikirannya dia gitu. Tapi dia kayak marah gitu, tapi marahnya kayak bukan marah dia gitu, marah orang lain. Terus udah aja sepanjang perjalanan sampai aku nyampe rumah, aku diem aja. Terus akhirnya pas di rumah kan dia udah balik nih. Pas di rumahnya dia baru telepon aku. Ternyata tadi ada yang ngikut, males banget. Di mobil. Di mobil kayak gak mau. Berarti duduk di belakang gitu. Nggak tahu ya, nggak mau tahu juga, kayak dia cuma bilang ada yang ngikut tadi, dia bilang gitu. Makanya dia diam dia tuh diam sambil baca-baca ternyata. Terus aku kayak cuma pasti ini ada sesuatu, tapi aku nggak mau nanya karena kalau nanya di situ di situasi yang lagi terjadi itu kayak mungkin makin serem gitu. Iya. Oke. Itu pengalaman sampai ikut ke rumah. Enggak, tapi enggak ikut ke rumah kan? Enggak Maksudnya sih. ikutnya di mobil itu. Iya, mungkin karena teman aku sensitif, jadi mungkin lebih tertariknya sama teman aku gitu, jangan Iya, sama aku lah ya. bener. Kalau misalnya orangnya cukup sensitif, dimanapun dia berada itu pasti bakalan ngerasa nggak nyaman nih. Betul. Untuk tiba-tiba orang tertentu lah yang punya kayak aduh ada yang keenam sensitif, itu akan beda lah ketika masuk ruangan ini. Orang lain mungkin biasa aja, cuman dia kayak aduh risih nggak nyaman. Terus dan merekanya akan jauh lebih tertarik sama orang yang itu karena bisa komunikasi, pengen nyampein sesuatu, minta tolong, minta bantuan. Jadi ada maksudnya lah ketika ada sosok yang deketin orang yang sensitif gitu. Kalau yang nggak sensitif tapi ternyata diliatin apa segala macam, mungkin itu ngeganggu sih Lebih jatuhnya. ke karena energi kita takut juga gak sih? Takut, Itu takut. kan. Karena energinya kamu teh kalau udah malam, kenapa kan suka banyak muncul gangguannya itu malam-malam tuh. Iya, Karena kenapa kita sih? lagi capek, terus Oh. sefrekuensi lah sama mereka gitu. Kan frekuensi mereka sebenarnya kayak rendah banget, terus kita lagi capek, lagi rendah banget, sama gitu. Jadi gesekan dikit kayak dengar suara apa segala macam. Jadi lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Ih, serem ya. Itu kamu lagi capek sekarang? Lumayan kan? Lumayan Aduh, kan? ini turun ke bawah nanti tolong anterin please. Lumayan kan? Iya, makanya tadi ada suara-suaranya. Oke, itu di Takut rumah. banget ya Kalau Allah. di luar kejadian maksudnya di tempat lain gitu. Berarti waktu itu di kantor. Di kantor. Heeh. Tapi di kantor di Arden. Oh iya. Heeh. Itu tuh. Ini apa sih, ada suara-suara, sumpah deh gue takut. Ini efek ya? Suara apa? Nggak ada suara apa-apa. Adi Mas takut nih pulang Ada suara nggak? Sumpah demi Ya apa? Allah, mana pulang sendiri. Tuh. Nggak ada suara-suara. Banget. Ih, kamu dengar suara Adi Mas. headphone lu sendiri? Ini nggak ada suara di gua. Aku nggak pakai nih headphone-nya nih. Coba Begini aja lu nih. pakai sebelah. Gini Kamu doang takut tuh. aku, Dimas. Nggak ada suara apa-apa. Ya sumpah demi Allah takut banget, suaranya dari headphone lagi.
Udah sok waktu siaran di Ardan. Iya kan masih zamannya training tuh. Trainingnya tuh dari jam 2 ke jam 4 masih bareng Subuh. sama Diki Irdan juga. Oh iya iya. Terus lagi dengar apa? Masih mixing lagu doang, cuma masukin Oh, lagu oke. aja gitu. Nggak naik siaran gitu ya? Enggak belum. Nah, terus kan si Diki lagi apa namanya? Training yang tapping. Hmm. Jadi kita kebetulan di situ berdua tuh hari itu. Ada OPP, cuma OPP di ruangannya. Terus tiba-tiba pas lagi di headphone tuh kayak ada suara orang teriak gitu. Kayak Lagu. tadi. Enggak. Iya, pokoknya kayak ada teriak terus ada yang huh, kayak gitu. Serem banget. Nah masalahnya kalau aku nggak bulu kuduknya merinding, kayaknya biasa-biasa aja. Nah itu tuh langsung merinding, yang bener-bener merinding. Aku nggak pernah tahu seumur hidup ngerasain itu. Bener-bener merinding. Gitu. Iya, terus aku langsung lari kan, lari, terus aku langsung narik Diki buat temenin aku di Ruang itu siaran. ruang siaran Oke. gitu. Padahal lu nggak naik ya. Enggak, terus pernah lagi sendirian cuman ada OPP doang. Nah itu kebetulan udah naik tuh dari jam 12 sampai jam 2 siang. Subuh pagi. Pagi dong. Maaf lupa Pak. Terus udah kayak gitu singkat cerita, karena cuma berdua kan ruang siaran Arden tuh kaca-kaca kan. Tapi kan kalau misalkan kita gini lihat ke bawah, tapi kita itu masih bisa ngerasa ada sekeliling kita Iya, terlihat sudut-sudut mata sudut-sudut lihat, gitu kelihatan ya. Pas lagi apa namanya mixing, terus lagi ngelihat ada yang apa namanya request apa dan segala macam. Di depan aku tuh kayak ada nggak tahu lah nggak tahu dia apa, pokoknya dia kecil banget. Tapi dia tuh kayak nyata gitu ada di depan pintu ruang siaran itu. Anak kecil. Nggak tahu Sosoknya deh, anak gue kecil. sempat Pokoknya takut banget. kecil gitu ya. Kecil, tapi kayak nyata aja gitu loh, bukan yang sekelibet gitu bukan. Nah terus singkat cerita aku kayak deg-degan kan, merinding gimana gitu. Terus aku buka pintu. Aku buka pintunya kan kalau ruang siaran tuh emang nggak boleh dibuka kan pintunya, Ya, karena kan kalau- AC kan. Iya. Nah terus tiba-tiba Om Son lewat, OPP Arden tuh lewat, terus dia bilang kenapa dibuka, dia bilang gitu. Terus aku bilang Om aku takut tadi, pokoknya aku bilang kayak gitu. Aku nggak ceritain detailnya, pokoknya aku takut. Terus si Om Son keluar dari ruang siaran, iya gue juga keluar dari ruangannya dia, ya gue juga di dalam merinding nih gitu. Terus kayak apakah satu frekuensi gitu kan. Oh, Terus iya. ya udah akhirnya boleh dibuka sebentar, Om Son nemenin di dalam kayak Itu "Ih, serem banget hari sih, apa sumpah." inget gak? Nggak Malam sih. Jumat gitu gak sih? Nggak tahu, lupa. Oke. Kayak kak nggak tahu deh, Kamis apa Rabu. Lu tahu GG gak? Tahu. GG Bahari ya kan. Dan dulu ada kejadian tuh sempat dia juga lagi siaran Serem banget ya. malam-malam gitu apa. Kan kita taunya GG ya namanya dia. GG Bahari gitu kan. GG aja nggak pernah tahu. Ternyata kan nama GG itu nama Nama siarannya, nama panggungnya. nama panggungnya gitu. Oke. Nggak ada yang tahu kan nama aslinya siapa. Iya kan? Lu tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sekarang juga nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah waktu itu dia tuh siaran, set, abis gitu lagi mixing, terus si GG tiba-tiba keluar lari, ketakutan gitu, loncat-loncat gitu. Kenapa nih? Ada yang manggil nama gua, cenah di headphone, Ih, suara cewek, tapi nama aslinya dia, serem banget. nama aslinya dia Galih. Jadi pas lagi di headphone, Galih gitu. Ih, Lu langsung astagfirullah. kaget kan? Hah? Kan gak ada yang tahu nama aslinya dia. Masa sih? Iya, Tapi di sumpah. headphone sih ya. Di headphone Di kan. headphone, di suara cewek, Galih katanya gitu. tahu, Maksudnya tahu. suara apa namanya tuh nama aslinya gitu, bukan GG atau Nexa. Ya Nexa mah nama asli kan. Kayak enggak GG ini mah Galih. Aku bisa tahu gitu nama aslinya. Itu lagu Gua, kali, katanya. Kak. Mana ada lagu? Kan ada Gali dan Ratna. Ya emangnya Galih. Oh, Ratna. Bukan Galih kan itu. enggak gitu. Ini kan orang Takut, Kak. suara cewek Galih. Oh, dia langsung kaget gitu. Terus Kenapa akhirnya dia manggil nama? Oh ya udah akhirnya ya dia takut minta temenin. Waktu itu mah ada produser kalau nggak salah. serem banget ya. Kan nggak denger deh cuma kayak loh kok ada manggil nama. Nggak ada yang tahu gitu kalau orang jahil kan kayak siapa ya gitu. Nggak ada dia nggak pernah ngasih tahu. Itu tuh di kantor. Soalnya juga kan di headphone malah lagu ya. Iya kan? Lagu. Tapi gue kalau di headphone juga pernah sih tuh suara teriakan pernah. Kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Teriakannya Sumpah yang kayak bukan teriakan deh. kayak Ngejerit gitu. nggak kayak gitu. serem banget ya. Iya itu. Waktu itu pas zaman awal-awal siaran Siliwangi jam 12 kedua tuh. Dan gak ada produser kan. Terus gue ditinggalin sendirian. Serem banget. Karena si operatornya itu
mau nganterin ceweknya dulu bentar katanya. Bentar ya mau nganterin cewek dan kondisinya gue tuh cuma sendirian banget di Arden itu teh. Sama deh Kak. Di ruang siaran doang terus kayak ya udahlah siaran biasa baru baru lagi ngomong pas lagi ngomong suaranya munculnya kayak oh gitunya pas lagi ngomong. Anjir, gue langsung buka headphone laguin terus diem aja anjir ya harus gimana aing di ruang siaran gitu karena kayak mau komunikasi atau apa tentang gak ngerti Seru lah banget. gitu. Mana baru lagi di situ. Tapi kalau ngelihat pernah nggak Enggak sih dan nggak pengen juga. apa sekelebat gitu? Sekelebat-sekelebat Ya maksudnya mah tadi anak ada. kecil tadi kan, yang maksudnya kerasanya nggak dek langsung muncul Iya. blek gitu kan? Nggak yang secara nyata gitu. Hmm. Secara nyata banget. Yang kayak gini ngelihat gitu enggak. Tapi kadang kalau yang emang yang tidak terduga tuh nggak bikin merinding loh. Oh iya. Iya. Nggak tahu sih takut banget. Jadi gue waktu itu pernah ikutan kayak uji nyali gitu deh, acara TV lah, TV swasta, nggak bisa gue sebutin lah, karena acaranya udah nggak ada. Habis gitu kayak kita ngambil bendera lah intinya ada tim gitu 3 orang ngambil bendera, terus ditakut-takutin sama setan-setan bohongan, ada kuntilanak bohongan, pocong-pocong banget ya. gitu ya, ngejar-ngejar lah gitu. Nah di tim gue tadi cewek 2 sama gue sendiri kan, terus si cewek-cewek ini nggak mau masuk satu lorong, Ih, serem. ada satu lorong, terus ya udahlah gue aja yang masuk ambil bendera, gue masuk sendiri, gue bawa senter. Nah lorong itu sempit lah sekitar semeteran gitu lebarnya, pas gue jalan di tengah lorong itu ada sosok kuntilanaknya. Ih, takut. Ya kan gue tahu itu talent kan, maksudnya kan Oh, talentnya bukan. kan banyak talent kan di situ yang nakut-nakutin, wah ada yang Ya, mukanya gue beneran. hancur. Iya di tengah-tengah itu ada kuntilanak. Terus tuh kuntilanak itu rambutnya tuh panjang sampai ke lutut gitu, Ih, serem tapi banget mukanya nggak kelihatan, cuman diem doang gitu. Terus rambutnya panjang banget lurus. Terus si kain apa bajunya kayak kain, tangannya nggak kelihatan. Si kainnya tuh warnanya juga nggak putih gitu, warnanya tuh kayak apa ya, glossy tapi nggak tau lah gitu. Pokoknya ada talent kuntilanak nih, diam kayak Sadako Oke. gitulah, kayak Sadako diam gitu. Terus dia ketawa, Ih, takut gitu. banget. Gitu. Terus si ketawanya tuh jauh banget suaranya. Apa Jadi emang gemanya? lo di sini, misalnya lo kuntinya ya di sini, suaranya tuh di atas. Kok gitu? Iya kan, gue juga mikir gitu. Oh, anjrit, gue bilang ini keren banget nih talent kuntinya. Efeknya gitu dan Kok segala suaranya bisa kayak gitu kayak nih, tapi suaranya di atas gitu dan jauh gitu, suaranya tuh jauh. macam banget ya. Ingat gak sih? Jadi kayak suaranya tuh jauh gitu, tapi sosoknya di situ. Terus gue lewatin aja, biasa gitu, gue lewatin. Terus gue ambil bendera, udah singkat cerita acara selesai. Gue ketemu si produsernya acara itu, terus bilang gimana Kang Dimas nih kan sebagai Nightmare Side nih, acara gue gimana, serem gak gitu dibilang kan. Terus gue jawab iya serem, yang paling serem mana itu ada satu talent tuh Kang, bagus kata gue teh. Yang mana? Yang kuntilanak rambutnya panjang sampai lutut kata gue bilang gitu Ih, kan. serem banget. Terus bajunya putih dah, itu ketawanya keren banget, jagoan, kayak beneran kata gue tuh gitu. Terus dia bilang yang mana ya Kang? Oh deh rambutnya panjang, ayo ikut. Nah gue diajak ke ruang talent. Talentnya tuh ada sekitar 12 orang lah, jadi masih bisa kehitung dan sosoknya beda-beda. Terus diliatin yang mana Kang? Ternyata gak ada. Jadi yang tadi tuh beneran. Nah, itu gak ada. Iya Kang, soalnya yang talent kita pasti kayak gini semua, mukanya dihancur-hancurin gitu, ada darah-darah dan pasti ngejar gitu kayak gitu. Tapi tadi itu dia diem aja. Dia tuh diam aja dan gue nggak merinding sama sekali. Mungkin karena kita nggak ngeh lah ya, kayak Iya, talent gitu. oh, talent gitu. Dan di situ kan gue dengar suara ketawanya jauh. Ih, serem Nah terus gue jadi keingetan kayak kalau suaranya jauh berarti dia deket. Pernah denger nggak? Iya. Iya kan? Iya bener. Kalau misalnya ada suaranya jauh, nah itu ternyata kebukti. deket ya? Kan gue udah deket gini, depan gini nih, suaranya jauh, ternyata dia deket gitu. Lu mau ketemu kuntilanak? Enggak. Enggak. Gak usah aneh-aneh Kak. Hidup aku udah banyak beban, bertemu kayak gini. Gue bikin rumah hantu tuh. Kemarin aku ditawarin. Ya yang rumah hantu Sandekala tuh. Kemarin aku Junarisa. ditawarin. Ke sana dong. Terus aku bilang ke Kak Ena, aku bilang, Kak sorry banget gak bisa bantu. Oh Maena tahu.
Gimana? Sorry banget ya, sorry banget. Aku bantu yang lain aja yuk, aku promoin apa ya gitu yuk. Yuk. Nggak itu ke situ Aku hayu. nggak kuat, takut kak. Aku tuh tahu itu orang tapi kayak nggak bisa. Iya itu Nggak orang. Nanti ketemu yang kayak gue tadi. mau, tiba-tiba ada yang benerannya. Iya. Amit-amit ya Allah. Malah kemarin banyak yang kejadian-kejadian di situ. Udah deh. Terima kasih banyak ya Nisa. Terima kasih banyak Kak Dimas. lagi cerita pengalaman Udah seremnya. ngundang aku juga di Nightmare Side. Ya, jangan lupa dengerin Nexa siaran di B Radio ya 95,6 FM. Betul. Nah, itu frekuensinya kalau streaming di mana, Next? Di www.biradio956.fm atau dari aplikasi. Nah, programnya apa namanya? Program aku namanya Lintas Persada. Jadi itu apa? Request. Request lagu Indonesia only. Lagu Indonesia only tuh. Jadi yang suka lagu-lagu Indonesia bisa request di B Radio ya. Ada Next siaran. Thank Kamis you. dan Jumat ya. Kamis dan Jumat. Oke nih kalau gitu terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dimas. Nexa, terima kasih. B Radio punya YouTube channel. Lagi bikin. Lagi nanti Lagi. ada ya. Nanti Iya. jangan lupa di subscribe. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan pernah nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Bye bye.